wal ibtiadi an manhiyatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji Allah, karena dengan takdir dan iradah Allah lah pada hari ini kita berkumpul di sini. Kita telah dikumpulkan dalam rangka memperingati Hari Santri dan dalam rangka untuk memperjuangkan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama kita muliakan. Al-Mukarram, Al-Fadil, guru kita semua, Abu Dimudi, dan kepada seluruh guru-guru kita yang lain yang berhadir di sini yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu, pada Bapak PLT Bupati dan seluruh jajaran Perkopimda Kabupaten Bina Meriah yang saya hormati, kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Istimewa sekali pada seluruh santri, santriwan, santriwati sebagai generasi yang komit memperjuangkan dirinya memerangi kejahilan dan kemudian menjadi pasukan-pasukan untuk memerangi kejahilan dari generasi ke generasi. Pada hari ini mungkin adalah hari yang bersejarah bagi kita semua. Saya tidak tahu peringatan Hari Santri di Bina Meriah apakah ini yang pertama sekali atau yang keberapa kali. Saya mau tanya, yang semeriah ini kumpul di sini, apa ini yang pertama sekali? Ya. Sudah berapa kali? 4 kali. Alhamdulillah. 4 kali. Ini adalah hari yang bersejarah. Namanya santri adalah anak-anak yang komit untuk melanjutkan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pertanda bahwa orang tua kalian adalah orang tua yang bijaksana, yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin Islam di dalam rumah tangga, yaitu melaksanakan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penyelamatan dari api neraka, sukses dunia dan akhirat, tidak mungkin
kalau tidak diawali oleh ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan akidah, yang dikatakan dengan ilmu tauhid, atau berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan seluruh aspek kehidupan yang dijalani, yang dikatakan dengan ilmu fiqh, atau ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Tiga ilmu ini menjadi dasar utama bagi Islam. Maka tastafi hadir bukanlah persoalan pergerakan baru. Tastafi dilantik hari ini bukan sebuah ajaran baru, tetapi ajaran yang diwarisi oleh Rasulullah, yang kita perjuangkan kembali karena terasa tidak menjangkau kepada seluruh ruang kosong di kalangan umat Islam itu sendiri. Sama-sama kita menyadari Aceh dengan regulasi syariat Islam gagal dan sukses syariat sangat ditentukan gagal atau sukses memerangi kejahilan tiga ilmu ini di kalangan masyarakat. Omong kosong. Kalau kita mau menyukseskan syariat di Aceh, di kalangan umat yang gagal tiga ilmu ini, dalam batas minimal fardu ain, tidak mungkin syariat sukses di dalam kejahilan yang mayoritas. Kita tidak bisa memastikan sekarang berapa persen umat Islam yang hidup di negeri yang bersyariat ini yang sudah dipastikan sukses tiga ilmu fardu ain, baik tauhid, fikah, atau tasawuf. Kita tidak melakukan survei, kita tidak punya data yang valid, tapi kita tidak yakin bahwa fardu ain sudah sukses 50%, baik akidah, baik akhlak, baik ibadah, muamalah, atau dalam segala rubu' yang dibahas di dalam kitab fikih. Kenapa ini terjadi? Mungkin kita sadar sama-sama bahwa pendidikan yang konsen dan komit mengajarkan tiga ilmu ini tidak punya cukup kekuatan dalam menyukseskannya. Dulu, sebelum kita berada di dalam zaman demokrasi, di saat Aceh dalam zaman kerajaan, dayah atau pesantren yang ada di Aceh ini dikelola tidak cuma oleh kekuatan taklim semata, karena dayah adalah pendidikan resmi masyarakat Aceh yang dikelola oleh kerajaan. Artinya satu-satunya pendidikan di bawah kerajaan Aceh dulu hanya dayah. Saat Aceh punya sejarah dengan penuh kemajuan, pendidikannya hanya yang ada dayah. Tetapi setelah negeri ini merdeka,
Daya dikelola dimulai oleh sebuah keikhlasan. Ikhlas pengelolanya, ikhlas umatnya. Perkumpulan masyarakat yang ikhlas inilah sehingga bertahan sampai sekarang. Kalau seandainya seluruh masyarakat mau mondok ke Dayak, pasti tidak cukup fasilitas. Untung saja banyak yang tidak terpikirkan untuk nyantri atau mondok di Dayak. Kalau hari ini semuanya mau mondok, fasilitasnya pasti tidak cukup. Maka saya berbahagia sekali hari ini di saat semua komponen berkumpul. Pertama dalam rangka menyukseskan Hari Santri, yang kedua dalam rangka menyukseskan pelantikan Dastafi. Karena kita harus tahu, memerangi kejahilan masyarakat secara umum adalah hal yang penting dan mendesak. Kalau kita renungkan, ini hal yang sangat prihatin. Mungkin mayoritas semua umat Islam punya pendidikan, baik formal atau non formal. Tetapi kita ragu apakah mereka telah selesai dasar fardu'in mereka dalam sistem pendidikan kita sekarang. Lewat kacamata iman dan agama, berbahayakah diri kita dan anak-anak kita di saat ilmu fardu'in ini gagal? Pasti berbahaya sekali kalau kita fungsikan kacamata iman dan kacamata Islam kita. Maka Abu Mudi melahirkan sebuah konsep Dastafi supaya terjadi sebuah pergerakan baru untuk mengisi kekosongan ini. Maka kita butuh konsep dan strategi pada kita-kita yang baru dilantik. Mungkin bukan hari ini pertama pengalaman dilantik. Mungkin hari ini pengalaman pertama dilantik sebagai pengurus Dastafi. Tetapi pengalaman dilantik mungkin kalau kita tanya satu persatu, apalagi yang sudah tua, mungkin tidak tahu lagi sudah berapa kali dilantik. Entah jadi dalam pengurus NU, entah dalam pengurus apa saja, sudah dilantik terus menerus. Kalau kita tanya, mungkin sudah lupa tanggalnya. Mungkin ada yang tidak tahu apa jabatannya. Saya lupa, saya sudah dilantik, tapi saya tidak tahu jabatannya entah berapa tahun yang lalu. Sampai lupa. Akankah Dastafi mengulangi kegagalan itu? Akankah pelantikan ini kita ulangi, pelantikan-pelantikan yang terlupakan masa lalu? Saya sendiri, mungkin kami-kami, hal yang khawatir kalau Dastafi adalah sebuah organisasi pertama sibuk mempersiapkan diri untuk melantik dirinya sebagai pengurus. Yang kedua, paling tambah lagi ada rapat kerja, raker. Ada rapat kerja tapi tidak bekerja, karena menganggap rapat kerja itulah kerja. Akhirnya Dastafi, organisasi kegiatannya pelantikan, menunggu habis waktu pembubaran ganti pengurus. Antara pelantikan dan ganti pengurus, rapat kerja dan kerja rapat.
Apa kerja? Buat rapat. Apa rapat? Rapat kerja. Kerjanya apa? Kerja buat rapat. Ini insya Allah pasti mengulangi persoalan masa lalu. Tapi pada hari ini Abu dan kita semua berharap Tastafi yang dilantik hari ini merupakan pasukan-pasukan ikhlas karena Allah yang bisa melahirkan konsep dan strategi untuk memerangi kejahilan yang paling mendasar di kalangan masyarakat, dan itu menjadi PR kita. Sampai di mana kita berekspansi memerangi kejahilan, diawali oleh kejahilan fardu'in dan kejahilan semua aspek. Sampai disitulah kesuksesan Tastafi benar meriah. Kalau hari ini banyak ruang kosong yang tidak tergarap oleh dakwah keilmuan dan dakwah Islam di kalangan masyarakat kita, baik di kalangan masyarakat dalam usia dini, dewasa, atau sudah berkeluarga. Sampai di mana kita mengisi kekosongan itu, sampai disitulah diukur sukses. Kita yakin tidak? Kalau ikhlas memerangi kejahilan, bukanlah ini sebuah pergerakan yang suci, bukanlah sesuatu amal yang berpahala. Ini sesuatu yang serius. Kalau ini bukan suatu yang serius, tidak mungkin seorang Abu Mudi mau terjun ke lapangan dalam kondisi tidak prima sekali. Tapi ini persoalan serius. Kita mengerti memperjuangkan syariat Islam adalah hal yang penting yang diawali oleh perjuangan ilmu pengetahuan, oleh 3 ilmu ini. Kita hadir di sini dilantik hari ini. Kita semua berkumpul di sini menonton dan mengikuti secara bersama pelantikan hari ini adalah sesuatu yang terpenting karena berkaitan dengan dasar-dasar perjuangan Islam, yaitu memerangi kejahilan. Harapan yang kita lihat di Benar Meriah yaitu kehadiran semua komponen, semua kekuatan akan berkumpul di sini. Inilah sumber kesuksesan yang perlu sama-sama kita ketahui, bahwa kalau Tastafi Benar Meriah ingin sukses, harus ada 4 kekuatan hadir di sini. Kekuatan ilmu pengetahuan itu sudah di kita, tetapi butuh kekuatan mediasi, butuh kekuatan yang memfasilitasi, dan butuh kekuatan advokasi. Ini tidak cukup oleh kita saja. Hari ini sudah ada yang memfasilitasi, yang memberi fasilitas. Alhamdulillah. Maka terjadi acara pada hari ini. Pergerakan ke depan dalam memperjuangkan pergerakan Tastafi untuk memastikan siapapun yang sukses didakwahkan oleh Tastafi menjadi manusia yang beruntung, maka butuh 4 kekuatan ini.
butuh dukungan dalam segala hal, dukungan fasilitas, dukungan yang memediasikan antara kita dengan umat, dan dukungan karena kita hidup di dalam negeri ini butuh yang mengadvokasi kegiatan kita. Maka oleh karena itu kita butuh sebuah konsep dan strategi. Kalau Tastafi hanya sekedar stempel di atas pondok-pondok yang sudah ada, atau stempel di atas kegiatan majelis taklim yang telah ada, tidak ada Tastafi pun, dia tetap akan berjalan. Tetapi PR kita, Tastafi harus berekspansi, menggarap ruang kosong, ruang-ruang kosong yang masih di dalam kejahilan. Inilah sasaran kita. Dan pastikan siapapun yang sukses diperjuangkan oleh Tastafi dalam memerangi kejahilan, mereka akan menjadi manusia yang beruntung. Maka yang perlu kita pastikan, kalau hari ini seorang PLT Bupati hadir di dalam pelantikan Tastafi, bagaimana seluruh pemimpin desa juga hadir memberi fasilitas, memediasi supaya masyarakatnya menjadi orang yang komit untuk memerangi dirinya di dalam kejahilan 3 ilmu ini. Itu PR kita. Kenapa seorang PLT Bupati bisa hadir di acara pelantikan? Di dalam kerja Tastafi memerangi kejahilan, coba bicarakan dengan pemerintah, karena itu adalah tangan-tangan mereka di desa, supaya pemimpin desa itu menjadi pemimpin Islam, pemimpin yang benar-benar juga bertugas untuk memastikan rakyatnya tidak krisis ilmu, sebagaimana tidak krisis ekonomi dan kehidupan yang lain. Maka hal ini perlu kita pikirkan bersama. Insya Allah, kalau pemerintah, semua elemen yang ada di Benar Meriah komit dengan menghidupkan syariat Islam sebagai regulasi Aceh, mau tidak mau, semestinya konsep Tastafi harus sukses sampai ke desa-desa. Maka oleh karena itu, seluruh kita anggota Tastafi dan seluruh pengurus yang dilantik, kami dan Abu juga berharap menunggu dan akan melihat terus bagaimana pergerakannya. Semoga Benar Meriah benar-benar sukses dan meriah di dalam ilmu pengetahuan. Jangan tidak benar sukses, tapi benar-benar sukses. Dan perjuangan memerangi kejahilan tidak lebih kurang nilainya daripada jihad fisabilillah. Karena kalau generasi masa lalu berperang, mengorbankan nyawanya, semuanya demi untuk menyampaikan 3 ilmu ini, kita tidak mesti berperang, tidak mesti pakai senjata, tetapi kita langsung perjuangan dalam tujuan yang paling utama. Tidak perlu mengalir darah, tidak perlu korban nyawa, tetapi yang kita perjuangkan sesuatu yang paling mulia dan inti perjuangan Islam, yaitu memperjuangkan akidah lewat ilmu pengetahuan,
memperjuangkan akhlak lewat ilmu pengetahuan, memperjuangkan semua nilai-nilai konsep Islam di dalam menjalani kehidupan. Mari fikah, tauhid, tasawuf kita terjemahkan menjadi aturan dan menjadi pola pikir umat serta sikap perilaku di dalam semua aspek kehidupan yang mereka jalankan. Kita tahu di dalam Islam Rasulullah hadir membawa misi Islam di saat kekuatan dan kerajaan telah ada yang mereka tidak Islam. Islam hadir bukan melarang muktasib untuk berhenti beriktisab. Rasulullah hadir bukan melarang raja untuk memimpin rakyatnya, tetapi kehadiran Islam, kerajaan di zaman jahiliyah diislamkan, orang-orang Badui diislamkan, pengusaha-pengusaha diislamkan, supaya semua aspek kehidupan mereka menjadi nilai ibadah. Inilah misi Islam yang perlu dilanjutkan oleh Tastafi. Oleh karena itu, walaupun tidak semua umat hadir di sini pada hari ini, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa pelantikan hari ini kita memohon pada Allah menjadi embrio yang akan lahir menjadi seorang bayi, dan bayi itu akan dewasa yang kuat sehingga mampu memerangi kejahilan fardu in masyarakat sekurang-kurangnya fardu in. Karena kegagalan fardu in akan membuat hidup ini tidak berarti. Saya rasa yang duduk-duduk di sini semua pasti yakin, siapapun yang gagal fardu in 3 ilmu ini, sebaiknya kita tidak pernah dilahirkan ke dunia. Alangkah bahagia kalau mati kecil kita tidak berdosa. Betapa berbahaya kalau kegagalan ilmu farduin ini sampai kita menemui ajal tidak pernah sukses. Maka manusia-manusia yang gagal, salah satu tandanya adalah gagal 3 ilmu ini. Kita sepakat dengan itu. Maka ini gagal yang paling berbahaya, dan sangat beruntung kalau ini sukses. Maka misi inilah yang akan kita lakukan sampai nyawa kita merenggang dari tubuh. Semoga perjuangan Islam lewat memperjuangkan ilmu pengetahuan yang menjangkau semua ruang kosong adalah sebuah pergerakan yang sangat mulia dan menjadi amal pahala yang cukup besar, dengan syarat kita ikhlas karena Allah. Tastafi bukan untuk sebuah kesombongan, tastafi bukan untuk sebuah kebanggaan, tastafi bukan lawan bagi siapa-siapa, tetapi hadir untuk memperkuat apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah label daripada kemurnian ajaran yang diwarisi oleh Rasulullah. Kalau bukan karena itu, tidak dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi, itulah yang diperjuangkan oleh Tastafi. Maka akhir kata saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tastafi benar-benar mampu menyukseskan, mampu mengeluarkan
umat yang ada di Benar Meriah dari krisis ilmu pengetahuan. Mari sama-sama kita